I just wanted you to know that baby you're the best. I got that summertime sadness, summertime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Musal Hadi Pulungan, Reza Rianda, Tasya Filo Valencia, Helvi Ramadanti Rosa, dan Wijaya Anugrah Kusuma akan menjelaskan apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Organisasi komputer adalah terkaitan unit-unit operasional maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam menjalankan tugasnya. Contoh, prosesor, interface, sinyal kontrol, memori, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh Reza Rianda. Komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik apabila memiliki 3 komponen sebagai berikut. 1. Hardware. Hardware berfungsi sebagai peranti keras yang melakukan proses digital. 2. Software. Software berfungsi sebagai peranti lunak untuk mengatur dan memanajemen hardware. 3. Firmware. Berperan dalam memberikan dan mengendalikan setiap output dan input dari hardware melalui software yang terpasang. Fungsi utama komputer: 1. Pengolahan data atau data processing. 2. Penyimpanan data atau data store. 3. Pemindahan data atau data movement. 4. Kendali atau kontrol. 4. Bagian hardware komputer. 1. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan data. 2. Memori berfungsi melakukan penyimpanan data. 3. Input output device berfungsi untuk menjembati proses masukkan input dan keluaran output data. 4. Sistem interconnection merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan IOS atau I/O device tersebut. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Jenis arsitektur komputer ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing. 1. SISD adalah singkatan dari single, hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multidata. Jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. 3. MISD adalah singkatan dari Multi Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. 4. MIMD adalah singkatan dari Multi Instruction Multidata. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjelaskan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Fungsi arsitektur komputer. Dari ScanDirect, arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam suatu komputer. 3. Membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok untuk komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. 2. Control Unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. 3. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. 4. Input dan output. Input dan output sering juga disebut garis miring O merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Sekian, terima kasih. Ya, baik, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.